Saya sih rasa nyaman juga ya, enak Nyaman ya, ya. padahal ini off-road loh ya. Iya, dan Iya. tidak berisik gitu. Tidak berisik, Iya. meskipun dia blok-blok ya, Iya. bukan kotak gini. Iya, Dan dia nggak berisik. tidak berisik. Oke, Heeh. itu cukup menarik buat saya karena Iya. pada umumnya ban off-road adalah ban yang berisik. Oh gitu ya. Ya, pada Tapi umumnya. iya Tapi iya, Pak Budi menyatakan ini nggak berisik. nggak berisik Cukup gitu. menarik. Nyaman juga. Nyaman. Terus Nyaman. bagaimana dengan handlingnya? Endingnya bagus. Hujan, kering. Bagus. Oke. Bagus. Oke, kita udah dapat feedback dari Ya, testimoni benar. dari customer ya. Udah. Dan memang kalau dilihat ini bengkel gede banget. Coba lihat stolnya ada berapa biji itu? Ada 4 Ya kan? kita. Ada 4 stall yang pakai lift. Ada yang stall juga nggak pakai lift. Artinya Betul. memang ini populasi Jeep adanya di sini. Betul, Karena Om. cukup gede banget. Pantas Dan- namanya Pioneer Jeep. Jeep. Itu di sana ya. Iya, Pioneer Jeep Oke. jadi Pioneer Tegaras. Iya. Nah, sama ini sebenarnya Om. Iya. Emang nggak bohong gitu ya. Ini Ah. aku sering informasi edukasi customer Iya. juga sih. Gimana? Kayak kita selalu bilang tuh kalau ini BF Goodrich sih adalah top tier dari sebuah ban. Jadi nggak usah khawatir soal kualitas. Halo, Halo. selamat datang di Selamat. Pioneer atau Garage. Thank you, Akhirnya thank you. datang juga nih, mampir ke bengkel kita nih Om. Wow, bukan main bengkelnya, keren. Oke. Nah, tapi sebelum itu kenalin dulu dong. Banyak nih teman-teman nggak kenal siapa orang yang ada di sebelah aku. nih. Oke, selamat pagi, siang, sore teman-teman. Nama saya Green light, let's get it. I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win, 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 win. I'm on 10, 10, 10, 10, 10. Hello, I'm Himothy. I got the recipe. I got the flow. I got the remedy. I know they do. I know they envy me. Feet on the floor. What they gon' say now? We came along from last place, bottom to top of the fast pace. Out of this surf, I get touchdown. I take a loss, get it back 8. I'm in the gym putting numbers up. You never there, you got bad traits. Never excuses or cover ups. Learn from the losses and bad breaks. Green light, let's get it. I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win, 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 win. I'm on 10, 10, 10, 10, 10. Nama saya Rozi, saya Product Marketing Manager dari BF Goodrich Indonesia. Mantap. Nah, berarti kalau kayak gitu, Ya. Pioneer atau Garage udah menjadi dealer dari BFG dong. Betul, betul. Makanya kita coba mau review ban itu di sini ya. Udah sah berarti nih. Sah banget, sah banget. Om, ini kenapa dari tadi saya megang HP nih? Gimana? Karena banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyain sama teman-teman sih sebenarnya. Oh gitu, terkait Karena kan- produk BF Goodrich ya. Kalau aku jelasin sendiri, mereka Iya. biasanya nggak percaya. Dia bilang, ah ini Oke. bukan sales nih gitu. Cuman kan kalau dari Om Roji sendiri nih, dari BF Goodrich perwakilan, pasti udah tahu dan lebih paham daripada saya lah. Insya Allah lah, saya Ah, coba jelaskan siap. beberapa produk BF Goodrich yang ada di Auto Garage ya. Siap. Nah, nih Om, langsung kita masuk ke pertanyaannya nih Om. Ya, boleh. Gimana? Ya, pertanyaan ini ada, apa sih fitur-fitur produk dari K02 yang AT KO2, dan juga KM3? Plus, KM3. ya bagaimana cara merawat tipsnya? Oke, sebenarnya kita punya produk line up ada dua ya. Untuk yang pertama adalah all terrain untuk segala medan, Ya. mau di on road atau off road. Kita punya BF Goodrich 80 KO2, kita Oke. punya KO2. Dan yang untuk dipakai di lebih ke off road itu kita punya KM3 Oke. atau KM3 kalau sebutnya orangnya. Ya. Jadi kita punya KO2. Kenapa kita promote KO2? Karena KO2 ini sangat cocok untuk dipakai di on dan off road. Jadi fiturnya dia cukup senyap digunakan di on road, Oke. tapi juga cukup mumpuni untuk dipakai di light off road. Kayak contoh jalan gravel ya kan, jalan sedikit compacted mud atau lumpur yang nggak terlalu basah. Jadi dia punya teknologi yang namanya kita bisa lebih baik dalam jalan kondisi berkerikil itu Oke. sekitar 15% di compare dengan previous produk. Artinya kita punya KO yang sebelumnya, kita improve di sini dengan lebih tahan terhadap gesekan. Artinya kalau KO2 ini kan KO3 ya. Ya, ini KO. sorry. KO2 ada di mana ya? Nanti coba kita lihat Ini, di Om. nanti lihat di Boleh. mobilnya. Kembangannya dia lebih sedikit lebih halus Lebih halus, dibanding lebih rapat ya. KM3. Lebih rapat lah ya bilangnya. Nah, kalau KM3 ini memang dibuild untuk concure, dibuat untuk menaklukkan. KM3 ini benar-benar ban yang sangat rigid atau tough ya. Kalau dengan kondisi medan yang lebih berat, berbatu gitu, rock crawling, karena kita punya teknologi Crawltech. Oke. Crawltech itu komponnya ini tahan terhadap
chipping. Biasanya kan kalau ban-ban off-road itu lag-nya atau kekurangannya adalah suka gompel kan, atau chipping. Chipping itu bahasanya kayak ada thread yang hilang, cuil gitu lah ya. Nah, di Crawltech teknologi yang dipasang di KM3 ini mengurangi resiko itu. Oke. Dan kesamaan di kedua produk, di KO2 dan KM3, kita punya yang namanya core guard. Core guard kalau dilihat di dinding nanti ya di KO2 dan KM3 kita bandingannya ini mirip di kedua produk itu. Yang mana dinding ini bagian sini adalah dinding ketika dia jalan agak kurang angin, misalnya kalau kita off-road kan kita agak kurang angin ya. Pasti dikurangin. Dikurangin anginnya ya kan untuk off-road. Itu ada resiko untuk scratch dengan batu atau dengan akar biasanya. Nah, kita buat di samping ini core guard untuk lebih thick atau lebih tebal di bagian sini, sehingga lebih tahan terhadap scratching atau puncture. Itu sih mantap. Kalau yang ditanya bagaimana Om cara merawat ban? Ya. Sebenarnya merawat ban itu simple ya. Gimana Om? Kalau dipakai hari-hari daily usage, misalnya teman-teman pakai di daily, merawat ban itu hanya ikutin rekomendasi dari pabrikan mobil sebenarnya. Kan kalau di setiap mobil itu ada pressure recommendation ya kan, itu berapa tekanan anginnya yang cocok ketika dipakai di jalan raya. Tapi kalau di kondisi jalan off-road pasti di-reduce dia pressure-nya ya nggak? Ya. Di-reduce tergantung dari kebutuhan di lapangan. Kadang ada yang benar-benar sampai tinggal 15 PSI, 10 kadang, kalau kondisinya sangat-sangat benar-benar becek atau benar-benar lumpur, itu mereka sangat rendah sekali pressure-nya. Tapi ketika nanti jalan di jalan raya lagi, balikan lagi ke rekomendasi dari pabrikan mobil. Oke, nah Om bilang itu berdasarkan rekomendasi dari pabrikan mobil. Betul, nah, betul. Tapi Om, yang kita tahu semua nih Om, ban mobil itu kan kebanyakan tipenya tuh yang highway terrain, yang HT Om. Ya. Nah, ini kalau diubah ke AT ataupun MT, itu gimana? Tekanan sama juga? Tekanan ban itu tergantung dari ukuran pertama, sizing. Misalnya pertama adalah kita punya mobil pakainya HT dengan ukuran, for example, contoh lah 195 misalnya, ya kan, pakai ring 15. Tapi kita ubah ke AT atau MT, ukuran misalnya 235/75 15 misalnya, otomatis load index lebih tinggi. Balik lagi, karena setiap ban itu punya kemampuan mengangkut beban atau load index bahasa kami. Atau bahasa umumnya di ban ya, itu ada load index bahwa dia punya, ini loh, ban ini kemampuan bebannya adalah sekian kilogram. Kalau 4 ban berarti sekian ton misalnya. Oke nih, sorry Om, aku potong Om. Jadi kalau di Jeep kan standarnya nih Om, itu dia pakai ban ukuran JK 255. 255. Terus ringnya 17 pasti. Nah, kebanyakan mereka tuh upgrade ke 285. Yes. Ringnya 17. Nah itu bagaimana nih Om? Itu kita tekanan anginnya kita samain kah atau gimana? Nih, kalau kita ganti ban ke yang lebih tinggi load index, kita ngomong load index nanti ya, kita bahas nanti di situasi ada namanya load index. Berapa indeksnya nanti kita lihat di tabel berapa kilogram. Kalau kita punya ban yang dipasang lebih tinggi load indeksnya, artinya kemampuan bebannya lebih kuat dibanding ban OI-nya atau ban bawaannya, otomatis kita nggak perlu kasih angin sesuai dengan itu, karena akan lebih stiff, nanti dia lebih keras. Karena beda angin dengan anginkan yang sama dengan ban bawaannya, otomatis akan lebih keras bannya. Tapi kita adjust dengan sesuai dengan si driver feelingnya seperti apa. Oke, keras. Iya, makanya kalau kita paling rekomendasinya kan rekomendasi sesuai dengan pabrikan mobil. Tapi kita upgrade nih, upsize, ukurannya ke lebih besar, otomatis kita harus turunkan tekanannya karena sebenarnya dia lebih punya kemampuan untuk angkat beban lebih berat, lebih besar. Oke. Ya kan, kalau contoh misalnya saya angkut bannya maksimum beban saya bisa angkat 50 kilo. Tapi Mas badannya lebih gede, bisa 100 kilo. Artinya kan kalau angkat 50 enteng aja. Betul nggak? Jadi nggak perlu effort yang besar. Artinya kita nggak perlu juga kasih angin yang tinggi untuk ban yang oversize atau upper size ya. Tadi Om udah nyinggung-nyinggung soal pinggiran ban nih. Jadi penasaran kan. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu secara detail apa sih tulisan-tulisan yang ada di pinggiran ban ini. Karena biasanya kalau orang tuh kalau tanya, bro ukurannya, tahun, sama ya listnya apa, putih apa hitam gitu doang. Nah sebenarnya banyak banget data-data yang bisa kita ketahui dari sini kan Om. Sebenarnya banyak sekali tulisan yang di sidewall ya. Karena ibaratnya kita ngomongin kita, ini adalah akte lahir dan informasi yang ada di ban. Ya, kalau kita punya akte lahir kan, punya KTP, di ban juga ada identitas itu seperti itu di sini. Contoh misalnya yang paling sederhana ini saya pakai lampu ya, biar nampak. Boleh. Apa nih Om? Gelap kali ya. Jadi misalkan ini adalah ukuran ban 35, 12,5 ya kan, R17, LT 11Q. 35 kan tahu lah ya, ini overall. Begini nih 35. Overall 12,5 lebar ya kan.
lebar section width. Begini, Section samping. width. Nah, Oke. Dan R ini radial, berarti konstruksi ban ini ada radial bukan bias. Terus ada 17 berarti dia diameter dari velg atau inner diameter dari ban. Terus LT adalah light truck. Light truck. Light truck. Memang ini ban light truck sebenarnya ya kan. Terus ada 121Q. Nah, 121 ini adalah indeks. 121 indeks beban. Dan Q adalah indeks speed atau kecepatan. Nanti ada tabel tuh. 121 itu equal dengan berapa kilogram. Q equal berapa kilometer per hour. Nah, jadi itu ada di tabelnya dan itu berlaku global, tidak hanya Bear Goodrich, untuk semua kendaraan. Dan ini ada juga informasi mengenai di sini ada nih loadnya. Maksimum load 1450 kg. Artinya 121 tadi equal dengan 1450 kg satu ban. Kemampuan satu ban bisa mengangkut beban 1450 kg, hampir 1,5 ton. 1,5 ton. Kalau kali 4 ya hampir sekitar hampir 6 ton ya kan, 6 ton kurang 200 lah atau 5,8 ton. Nah, berarti kan cukup mobil kuat. Jeep aman sih sebenarnya. Betul, terkait dengan mengganti ukuran tadi kalau dinaikkan otomatis load indeksnya juga tambah akan lebih gede. Besar, kemampuan dia lebih besar. Beban. Speednya turun Gom? Speednya? Apa dia berbanding terbalik? Max loadnya dia nambah, tapi yang Q index speednya itu dia turun? Apa dia equal? Dia sebenarnya akan tergantung dari desain masing-masing. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tergantung. Kalau itu tergantung. Tapi kalau kita menggunakan load index standar, tapi kita overload, kita bebanin tadi kan 5,8 ton, satu mobil 4 ban 5,8 ton. Tapi kalau kita kasih 6 ton atau 6,5 ton, otomatis kita harus menurunkan speednya. Karena kita udah overload. Overload berarti konsekuensinya adalah speed harus diturunkan. Betul. Jangan ambil Q-nya lagi. Begitu. Nah, itu yang paling penting sih sebenarnya di ban. Terus apa lagi yang mau dibahas di ban? Misalnya apa lagi nih Om? Ngomongin DOT misalnya. Ya kan? DOT adalah Department of Transport. SNI-nya US ya kita ngomongnya. Terus ada 1 BE, ini adalah factory code. Di mana ban itu dibuat. Ya kan? Ini namanya factory code. Ada 1B itu adalah sizing, ukuran dari ban dalam bentuk kode. Kalau tidak 1B, pasti 1B ban lain juga sama ukurannya. Nah, kalau KM11 atau KM11 ini adalah terkait dengan identify dari ban ini. Yang tahu hanya orang internal pabrikan pembuat ban. Nah, 4 digit terakhir ini ada di balik sana sebenarnya kalau dilihat. Itu adalah week of production. 4 digit terakhir. Ya, misalnya 24 gitu. Berarti dibuat di minggu ke-24 tahun 2024. Oh iya, tahun yang ada ya. Ada di baliknya. Karena ini sisi yang dalam atau sisi luarnya beda ya. Ada di baliknya. Kalau mau dibalik, boleh dibalik. Ntar kita balik. Nah, itu informasi yang ada di ban. Nah, contoh ada LRE, load range-nya E nih. Kan nanti ada load range C, D, E misalnya, C, D atau E. Nah, ini kebetulan yang kita show di sini adalah load range-nya E. Load range E ini equal dengan load index ini. Equal dengan 1450 kg per tire. Wah, berarti informasi ada di ban. Banyak banget sebenarnya informasi banyak di ban. Berarti akte lahirnya lengkap nih. Lengkap ya. Kita tahu di mana dia dilahirkan, kita tahu apa ukurannya dia berapa, kita tahu unique point-nya dia apa, load index-nya berapa, dan semuanya tertera di sebenarnya cukup dengan melihat DOT in total, kita bisa tahu ban itu ban apa. Sesimpel itu sebenarnya buat kami. Mantap. Tapi buat kita yang awam nggak simpel Om. Kagok ya. Nggak apa-apa, tanyakan aja di Pioneer Auto Garage. Pasti dibantu lah ya Mas. Siap. Ya. Oke Om, nah kita lanjutin mengenai yang AT sama KM3 tadi ya? ATK02. Nah Om, yang tadi kan bedanya dari sidewall-nya Om. Gimana sidewall Om? Bukan dari sidewall. Oh dari tapak depan lu deh? Tapaknya ya kan, dari thread-nya. Jadi perbedaan antara BF Goodrich Smart Terrain KM3 dengan BF Goodrich All Terrain KO2 itu sangat obvious atau sangat jelas bisa dilihat dari tapaknya. Kalau All Terrain KO2 dia lebih compact ya, artinya lebih dekat-dekat dia punya blockingnya. Blok-bloknya lebih dekat karena memang dia spesifik dibuat untuk taruhlah 50-50, jalan raya 50% dan jalan off-road 50%. Tapi kalau Smart Terrain KM3 kita lihat dibuat blok-blok gini. Nanti kata orang berisik atau segala macam, cobain dulu baru kasih testimoni, ya kan? Nah, yang persamaannya adalah antara Smart Terrain KM3 dengan All Terrain KO2 itu di core guard design. Core guard design itu ada seperti ini, lihat kan punya yang kesamaan ya. Ada kayak cakar-cakaran di bagian samping,
Dan bagian sini lebih tebal dibanding bagian yang lain. Karena bagian sini paling rentan terhadap gesekan Gesekan, benturan samping. dengan batu, Iya, ya kan, iya. dengan akar-akar kalau kita main off-road. Nah, sama dengan All-Terrain KO2 ini mirip kan, sama persis ya. Iya. Jadi disitulah teknologi yang kita sematkan di BF Goodrich di segala tipenya, termasuk All-Terrain KO2 dan Mud-Terrain KM3 untuk membuat si driver ketika bermain off-road Ya. itu ada manfaatnya di core guard ini untuk melindungi dari kerusakan. Oke. Itu sih. Tapi kalau di on-road, to be honest, kalau di jalan raya hampir-hampir saja ini Jarang pakai. sebagai kosmetik. Artinya kan Tampilan sebagai doang. kosmetik tampilan karena Betul. kan lebih rigid ya tampilannya kalau daripada Lebih dikasih kokoh lah. polos. Bener. Kelihatan lebih rigid banget, lebih kelihatan rotot gitu kayaknya. Itu sih perbedaan secara signifikan antara Mud-Terrain KM3 dengan BF Goodrich All-Terrain KO2. Oke, Om Rozi. Ya. Jadi kan tadi Om udah jelasin semua nih. Ya. Keunggulan, benefit, manfaat. Nah, satu lagi nih Om. Pasti orang sering tanya nih. Ya. Bro, kalau gue beli barang dari Pioneer Auto Garage, itu ada warantinya nggak? Langsung dari BFG. Yes. Gimana Om? Yes, BFG ini buat para penggemar ya. BFG itu memberikan garansi 6 tahun. Gokil, panjang bener. Ya, 6 tahun. Dari kapan? Nah, ini ada 2 term and condition. Ya. Yang pertama, ketika Anda beli ban BF Goodrich, pas saat hari itu beli, Oke. DOT-nya belum 3 tahun atau week of production-nya belum 3 tahun hari ini dia beli. Berarti garansinya dihitung 6 tahun dari hari ini beli, dari nota, dari tanggal pembelian atau pembelian. Oke. Tapi kalau DOT-nya sudah lewat 3 tahun ketika beli hari ini, maka berlangsung garansinya 6 tahun dari week of production. Contoh, ini contoh ya, ketika Anda beli ban DOT 2020. Berarti kan udah lewat tuh. Udah. Hari ini 2024. 24, Berarti kan udah 4 4 tahun. tahun. Nah, berarti kita hitung waranti startingnya dari 2020 sampai 2026. 26. At least kita masih punya garansi sampai 2 tahun ke depan. Oke. Oke. Tapi kalau DOT yang Anda beli misalnya masih 2021, ya kan? Bulan Desember misalnya atau week 50 misalnya, 50-21, sekarang kan belum. Ya kan? Sekarang masih week keberapa? Masih Agustus, masih week 32-an ya kan? Itu garansinya bisa dimulai dari hari ini sampai 6 tahun ke depan. Berarti garansinya sampai 2030. 30. Ya kan? 6 tahun ke depan. Artinya apa loh? Pak, kok garansinya DOT-nya juga digaransi meskipun udah 3 tahun. Ya. Rata-rata orang kan bawel ya. Heeh. Oh, saya minta mau yang fresh Baru, DOT yang dong, baru mau ya. yang baru-baru. Iya. Saya tanya balik, buat apa harus baru? Ya kan? Karena tes kami menunjukkan hasilnya adalah ban yang dibuat 3 tahun lalu di-compare atau dibandingkan dengan ban yang dibuat hari ini Ya. di kedua tes. Kedua tes artinya dites di mesin, di bench, atau dijalankan di jalan Jalan raya, hasilnya identik performanya. Oke. Identik itu adalah sama. Sama. Artinya kenapa harus takut? Karena ban itu bukan pisang kalau bahasa kami. Ban itu bukan sayur mayur yang kemarin dibeli hari Langsung ini basi. jual busuk, ya kan? Iya. Nggak bisa. Ban 3 tahun yang lalu dibuat dengan hari ini dibuat, performanya adalah sama. Nah, itu dia Itu sama sih. Pioneer. Jangan khawatir lagi berarti. Kalau lagi nyari ban ke Pioneer Auto Garage, dia bilang, bro, kok tahunnya 2021 nih? Ya. Gitu. Ada nggak yang tahun lebih muda? Gitu. Ya aman, tetap kita kasih garansi kok. Jangan khawatir lah. Jangan dengarkan hoax yang ada di Luar. media ya. Kadang-kadang media itu yang ngomong masalah ban, tapi sebenarnya influencernya adalah tukang review makanan. Terus digomongin masalah ban yang nggak ketemu. Betul. Kayak kan kadang kebanyakan dia bilang, bro ini kan karet. Karetnya kan bakalan keras. Lama-lama udah 3 tahun keras dong. Tes membuktikan tidak terjadi seperti itu ya, 3 Oke. tahun. Nah, jadi gimana Om buat cara klaim garansinya? Sebenarnya gampang sih, karena di setiap aku udah kelas. ya, ini ada nih. Nah, contohnya ada nih ya kan. Di Pioneer Auto Garage itu akan disupport, akan dibantu oleh tim Ya, sales, cuma scan doang ya. Gimana caranya kalau mau bantu sebenarnya? Nah, kalau yang kalian mau klaim garansi, benar banget itu ya tinggal scan aja, terus isi data sesuai. Dibantu dong sama tim. Ya nanti dibantu sama tim kita lah, sama tim admin boleh. Ya. Cuma mau make sure lagi nih Om, garansinya beneran diganti itu rusak karena pemakaian atau cacat dari produksinya Om? Itu Ya. yang lebih didetailin. Oke. Sebenarnya kan ban ini adalah salah satu komponen dari kendaraan yang akan habis terpakai. Contoh kayak rem. Ya. Ya kan, kopling itu kan nggak digaransi karena habis karena dipakai. Ya. Sama dengan di ban. Di ban
garansinya pasti terkait dengan produksi, pasti terkait dengan kualitas dari sebuah produk. Ya. Kalau dia ada rusak karena kena paku, kena benturan atau kena sobek dinding, gara-gara kena batu atau jembatan yang tajam itu, otomatis itu dianggap aksidental atau kecelakaan, yang mana tidak bisa di cover oleh waranti. Oh, berarti itu terkait bukan pemakaian. insurance Bukan gitu. asuransi. Bukan, Kalau ya? asuransi kita harus bayar premi, apapun resikonya kan di Cover. Ya. Tapi kalau ini kan ngomongin waranti, kita menjamin bahwa produk yang kita berikan ke konsumen, produk yang kita jual ke konsumen adalah dilindungi oleh waranti terkait proses produksi. Oke. Gitu. Contoh ban belendung, Om. Ban belendung itu ada beberapa faktor. Yang pertama, kemungkinan ban belendung akibat dari benturan di dinding, pin shock bahasanya, terus putus benang sehingga dia angin terdorong keluar sehingga kelihatan benjol. Oke. Itu yang pertama, itu akibat benturan. Nanti kita akan cek, kita akan bantu. Tapi ada juga memang ban belendung akibat separasi. Separasi apa? Karet terhadap konstruksi. Jadi karetnya dia lepas akhirnya belendung. Nah, untuk hal seperti ini boleh ditanyakan ke Pioneer atau Garage, pasti akan kami bantu dari pihak Goodrich Indonesia untuk memverifikasi kenapa sebenarnya ban ini rusak. Boleh. Siap. Lebih simpel ya. Nah, kayak kalau di sini mulu kita bosan ya, Om ya. Iya, saya pengen tahu juga malah sebenarnya di Pioneer Auto Garage ini ada nggak kira-kira yang lagi pasang ban atau testimoni dari Banget pengguna yang sudah pakai ban Goodrich? Ada. Boleh nggak? Boleh. Ke belakang. Di belakang itu ada satu mobil JL yang udah modifikasi full Amerika, dan dia udah percaya banget ya, dia ngomong, gue pokoknya kalau pakai ban BFG aja, dia nggak mau lain. Mantap ya, saking percaya Itu dia, Om. Nah, ntar ada di depan. Oke, kita lihat coba ke depan ya. Yo. Oke. Nah, Om, ini Ya. kebetulan di belakang lagi ada mobil yang udah pakai ban BFG Keren banget sih ini. 35. Gimana? Unbelievable, ini mobil yang cukup keren ya, sangat Ya. keren. Karena mobil ini habitatnya di dua alam dia nih. Oke. Di jalan kota, di kotaan juga asik, keren. Di lumpur juga atau di off-road keren banget performanya. Nggak ada ragu lah pokoknya. Nah, kan Ini ada orangnya yang punya? Ada orangnya nih, Om. Oke, Kita oke. kenalin nih. Panggil lu nih, Om Budi. Iya. Om Budi, Halo, kenalin selamat ini, Om siang, Rozi. Budi. Rozi, saya dari BFG Indonesia. Iya. Mau nanya sedikit aja feedback dari Om Budi. Dari apa ya, testimoni lah kalau bagi saya ngomongnya. Kira-kira selama pakai ban Martirin KM3 ini, BFG Goodrich Martirin KM3, apa yang dirasakan sebagai user pengguna? Meskipun ini kan ban off-road ya, tapi dipakai di jalan raya, bagaimana ininya, feelingnya? Saya sih rasa nyaman juga ya, enak Nyaman ya, ya. padahal ini off-road loh ya. Iya, dan Iya. tidak berisik gitu. Tidak berisik, Iya. meskipun dia blok-blok ya, Iya. kotak gini. Iya, Dan dia tidak berisik. tidak berisik. Oke, Heeh. itu cukup menarik buat saya karena Iya. pada umumnya ban off-road adalah ban yang berisik. Oh gitu ya. Ya, pada Tapi umumnya. iya Tapi iya, Pak Budi menyatakan ini nggak berisik. nggak berisik Cukup gitu. menarik. Nyaman juga. Nyaman. Terus Nyaman. bagaimana dengan handlingnya? Endingnya bagus. Hujan, kering. Bagus. Oke. Bagus endingnya. Kalau lewat jalan-jalan rusak, Nggak masalah, nggak bagus. masalah bagus. ya. Ya, tapi memang kalau dia dari mobilnya nggak pernah off-road ya, Om. Enggak, ke on road Jarang, ya? doang. Tapi saya rasa kalau off road lebih bagus lagi kali. Oh, memang dia diciptakan habitatnya di off-road, Om. habitatnya. Off-road dan on-road. Artinya Oh. boleh dipakai di jalan raya, Baik, oke, dipakai di baik. off-road lebih oke. On road aja sudah enak, apalagi off road. Terima kasih, Om. Iya. Jadi kita memang Iya. develop ban ini dengan banyak sekali research and development Oh, untuk bisa memenuhi kebutuhan dari customer. oh baik. Karena kalau customer kan kita nggak hanya off-road ya. Iya, iya. Karena kebetulan ban ini juga premium di kelasnya. Dan ya seperti yang Om pakai, mobil ini bukan mobil yang murah ya. Iya, baik. Dia memang ganteng ya. Iya, Jadi ganteng. dikejar karena gantengnya, Iya, tapi betul. ternyata kita dipakai Enak, enak dan enak nyaman. sekali ya, nyaman. Wow, ada lagi yang mau tanyakan ke ini saya Om? rasa saya puas aja pakai, puas aja puas ya. aja ya. Terima kasih Om Ya, udah sama-sama. memberikan kesempatannya untuk mencoba BFG Goodrich. Baik, baik. Terima Jadi kasih. kita ketemu kalau ada apa-apa kabarin saya. Baik, Thank you terima ya, Om. kasih. Ya, Ya, thank you, terima kasih. Budi. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Budi. Wah, jadi Iya, kurang lebih iya. tadi udah ngobrol sama Om Budi ya, Om? Ya, ya, alhamdulillah feedbacknya sangat menarik karena daily usage ya, dari rumah ke kantor atau untuk pleasure atau untuk leisure untuk jalan-jalan enak. Benar. Ternyata nyaman kata beliau. Nyaman. Padahal Om bilang tadi ini empty, emang Empty. dikhusus buat off-road. Didesain untuk off-road, Tapi di dipakai on-road, buat boleh, on-road. boleh juga. Ya. Oke, kita udah dapat feedback dari Ya, testimoni benar. dari customer ya. Udah. Dan memang kalau dilihat ini bengkel gede banget. Coba lihat stall-nya ada berapa biji gitu. Ada 4 Ya kan? kita. Ada 4 stall yang pakai lift, ada yang stall juga nggak pakai lift. Artinya Betul. memang ini populasi Jeep
adanya di sini. Betul, Dan Om. cukup gede banget. Pantas Dan- namanya Pioneer Jeep. Jeep, Itu di sana. iya, Pioneer Oke. Jeep jadi Pioneer Tegaras. Nah, Ya. sama ini sebenarnya Om, Ya. emang nggak bohong gitu ya. Ini Ah. aku sering informasi edukasi customer Ya. juga sih. Gimana? Kita selalu bilang tuh kalau ini BF Goodrich sih adalah top tier dari sebuah ban. Jadi nggak usah khawatir soal kualitas gitu Om. Ya, makanya kalau saya perhatiin banyak yang pakai ban BF Goodrich Banyak, di sini. sini, Dan Om. memang di sini point of sales-nya BF Goodrich juga. Betul. Dan customer juga tahu mana yang harus dibeli gitu ya kan. Ya, Dan datang di tempat yang tepat gitu. Betul. Dengan memang spesialis di Jeep. That's it, sesimpel itu sih. Ya. Makanya Anda punya yang cukup besar ini untuk sekelas workshop ya, Betul. spesialis Jeep ya. Gede banget ini sih. tempatnya gede, mobilnya Ya. juga gede nih Om. Ini saya tahu ini mobil memang gladiator. Ya ini cukup fenomenal, baru di launching mungkin tahun lalu, 2 tahun lalu ya. Dan cukup Sekitar fenomenal. 2000. Dan yang penting bannya adalah BF Goodrich. BF Goodrich Matte Terrain ya, KMT. Betul, Om. Ini MT Ini kita lihat ini boleh. 37 nih Om. 37 ya. Seukuran anak batita umur 3 tahun. 3 tahun. Dan memang nggak apa ya kalau saya bilang ban ini kan memang spesifik untuk ini memang populasi yang tepat untuk pasang ban 37 kan gitu. Betul. Karena bannya gede-gede gitu. Bannya Dan gede. ini KM3. KM3. Material KM3 memang cocok untuk DNA mobil yang didesain seperti ini. Betul. Iya kan? Hmm. Nah, Oh, ya, terus ini ada pertanyaan juga nih Om dari teman-teman nih Om. ya. Umumnya mereka ini kan sudah tinggiin badan, Ya. sudah tinggiin body dari mobil. Ya, Ini udah tinggiin lift kit kita bilang nih Om ya. ya. 2,5 inch mobil JK itu Ya. fitment terenak dipandang tuh pakai ukuran 35. Ban 35. Ban Nah, 35. Ini. Ah ini 37. 37 pakainya. Iya. Oke, ya. Tapi KO dia pakainya ya. Iya, ya kalau dia pakai 2,5 inch, pakai ban 35 Mm-mm. gitu kan. Lift Kalau kitnya ya. lift kitnya, kalau pakai 3,5 dia nyari ban 37. 37. Betul. Nah kan tadi kita udah bahas soal tekanan angin juga Betul, nih, Om, betul, yang betul, udah betul, direkomendasiin. betul. Penggunaan ban AT sama enggak. Nah sekarang pertanyaannya Om, Mm-mm. kapan saya harus perlu ganti ban? Ada nggak di Kapan ganti batasan-batasan ban? sininya Oh Om? jelas banget ada. Ada. Sebenarnya ban itu harus diganti kapan? Kita sebenarnya tire manufacturer ya, Mm-mm. apapun itu brandnya ya. Tapi kita Ya. ngomongin tire manufacturer, kita akan kasih yang namanya TWI, Oke. Tread Wear Indicator. Itu Hmm. bisa dilihat di sini nih. Ya, jadi ada tread indikator, kita tarik garis lurus, set. Nah, ini adanya segitiga begini. Mm-mm. Kalau di BF Goodrich TA, Ya. ya kan? Ini kita tarik ke atas, set. Ini ada kayak ini, centolan ini kecil ini ya. Mm-mm. Ini adalah TWI-nya. Ketika ban ini kan tebal lebih tinggi daripada ini ya. Iya. Ketika dia nanti sudah rata dengan ini, hampir rata dengan ini, kepake habis, di saat itulah Anda harus ganti ban. Gokil. Karena sudah nggak ada lagi ceruk-cerukannya kan. Iya. Artinya ban itu tidak aman lagi dipakai di jalan basah. Oke. Karena salah satu fungsi dari cerukan ini untuk mengevakuasi air juga kan, Mm-mm. supaya tidak terjadi aquaplaning bahasanya. Bener. Berarti kalau gitu nih licin banget Om. Kalau udah botak kayak gini licin Om. Jangan. Saran kami memang sebenarnya kan kita punya aturan ya, 1,6 mm itu kita harus ganti sebenarnya. Oke. Kalau secara ITRTO atau JATMA. Nah ini Ah. sudah ada kita kasih indikator untuk kalau udah nempel dengan itu sudah segaris rata maka ban harus diganti. Oke. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Dan ini lagi Om pertanyaan Om. Ah. Lah, mobil saya nggak pakai kemana-mana, cuma di garasi. Ah. Tapi dari tahun 2007 sampai sekarang belum ganti ban. Oke. Masih tebel Oke. dan belum nyampe sini pasti Om. Siap. Kilometer rendah. Itu Oke. gimana Om? Itu sebenarnya juga simple sebenarnya. Ah. Kalau sebenarnya gini ya, ini ada tips ya. Kadang mobil kan memang ini mobil bukan mobil harian ya. Mobil yang dipakai untuk leisure. Leisure itu bisa di weekend, ini agak nongkrong. Ya. Kalau mobil kelamaan diam, let's say 1 bulan diam, stay statis di tempat yang sama, yang dikhawatirkan adalah ban itu nggak bulat. Oh, gepeng. Ban yang bagian bawah yang nempel ke tanah itu, kalau tidak di-rotate, maka dia akan jadi flat spot namanya. Oke. Tapi don't worry, flat spot bisa dihilangkan ketika Anda pakai untuk jalan. Bisa taruhlah sebulan sekali harus keluar tuh mobil tuh. Ya. Untuk merelaksasi bagian yang flat spot tadi supaya balik ke normal shape ke Iya. lagi. Tapi kalau terlalu lama banget, yang dikhawatirkan adalah flat spotnya itu akan permanen. Wow. Tapi kalaupun Anda simpan 2 minggu kadang nggak jalan, nggak jalan, tetap rounded shape-nya masih bagus, tapi udah dipakai lama bannya. Iya. Kapan idealnya ban harus diganti? Dari kami sebenarnya ban itu direkomendasikan untuk diganti
setiap 10 tahun dari Anda pasang ban. Gokil, 10 tahun. Technically, selama tidak ada kerusakan di ban, Ya. ya itu juga harus expert yang ngasih tahu ya. Misalnya ke Pioneer atau Garage ada expertnya ngasih tahu bahwa Pak, bannya ini masih bagus, tidak ada indikasi retak-retak karena matahari, tidak ada perbaikan atau karena bocor, tidak ada tambalan, maka ban bisa dipakai Pak, terus pakai. Sampai kapan saya harus ganti, misalnya customer nanya. Ya. Nanti ketika menginjak tahun ke-10, saya sarankan untuk diganti bannya, meskipun kondisinya nggak ada apa-apa. Gokil, 10 Lama, kan? tahun. Lama banget, Om. Yang ada beredar di masyarakat, 3 tahun, 2 tahun ganti ban, itu Iya. terlalu mitos ya. Sebenarnya ban itu technically, kalau dia nggak ada apa-apa, tidak ada kerusakan, tidak ada bocor, tidak ada tambalan, ban itu boleh dipakai sampai 10 tahun. Setelah itu ganti. 10 tahun sama Pioneer. Setelah itu harus ganti ya, wajib. Pokoknya intinya selama dia nggak nyentuh sama batas yang sini, Ya, itu ya udah boleh pakai aja. pakai dulu dan disimpan di garasi 2 minggu, 3 minggu, sebulan, terus telepon, bro, ban gua kok agak bulat lagi nih. Iya. Nah, itu udah ada solusinya dari Om Rozi. Tinggal dipakai aja. Pakailah sekitar Pakai. ya, 5 kilo, Anda nyari kopi dulu sebentar-sebentar ya kan, Iya. muter-muter supaya merelaksasi bagian flat spot tadi. Wah, gokil. Sehebat itu ya. BF Goodrich ini. Oke, Om. Ya. Ini dia bagian yang menarik dari semua video kita nih, Om. Bagian apa tuh? Merchandise. Nah, ini siapa nih yang nggak suka gratisan, Om? Ya. Jadi kan emang ada program khusus ya Om kita, Om ya? Oh iya, dari kami sebenarnya tim BF Goodrich itu kalau Anda memberikan testimoni di webpage kami di BF Goodrich Indonesia, itu kalau Anda berikan testimoni, kita akan berikan merchandise khusus untuk para testimonials, Oh, untuk para pemberi testimoni. Merchandise-nya apa? Ya seperti ini merchandise-nya ya. Jadi dikasih tahu ke teman-teman. Ya. Lo kalau mau dapat merchandise dari BF Goodrich, berikanlah testimoni Anda secara jujur ya di landing page atau webpage BF Goodrich Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman Pioneer atau Garage juga mungkin yang lagi nonton video ini dan pernah beli ban BF Goodrich di Pioneer, Yes. itu boleh tuh kontak-kontakin sales-salesnya. Nanti biar kita bantu follow up, Ya. kita bantu ya bagaimana caranya, kita ajarin tutorial Iya, lagi iya, Tom ya. iya, iya. Kalian isi, nah nanti kita akan dapat merchandise dari BF Goodrich. Siap ya, mantap jadi nggak nih. perlu diundi ya, langsung Langsung betul Om. dapatnya, nggak perlu diundi. Jadi pokoknya testimoni diberikan, merchandise juga akan diberikan. Seperti itu. Mantap. Lagi-lagi BF Goodrich simple. Oke. Kayaknya slogan BF Goodrich ini sesimpel itu. Simple itu. Apa nih buat sulitnya kan? Betul, Kita betul. buat ban simple tapi powerful. Itu yang paling penting. Itu dia. Powerful, performance, Yes. kualitas, garansi, durable, apapun itu. apapun banyak bener ya. Oke dah. Nah, terima kasih sama Pioneer kalau nonton video ini dari awal sampai akhir. Yes. Ini udah ada Om Rozi juga. Thank Kita you, dari thank you. tim BF Goodrich ngejelasin sama kita nih, mulai dari A sampai Z, mulai dari kebingungan-kebingungan yang ada, mulai dari stigma-stigma mitos ternyata yang dia bilang sama Om Rozi ini sesimpel itu, Bro. Iya, ngapain ambil pusing? Betul, itu udah dijelasin semua sama Om Rozi nih. Dan Iya. gimana? Kalian pasti lebih percaya dong sama BF Goodrich, dan pastinya kalau mau beli ban BF Goodrich langsung ke Pioneer atau Garage karena kita merupakan dealer juga resmi Om ya. Dari BF Goodrich. Dari BF Goodrich, kalian mau klaim garansi bisa, kalian mau dapetin merchandise bisa, kalian mau cari ukuran ban apapun itu bisa, karena nanti kita akan koordinasi ya Om ya. Betul. Untuk masalah stok dan juga ukuran, tipenya juga apa gitu. Yaudah, aku rasa sampai di sini aja videonya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Ada Alvin dan juga Adam. Rozi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.